Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan sekotak MC Black Plasma Studio bernama Derp yang sedang jalan-jalan santuy bersama sahabat ikan daratnya yang sudah dimodif sedemikian rupa sehingga dirinya bisa menghirup oksigen melalui hidungnya. Bentar. Ikan kan nggak punya hidung. Oh, mungkin dia nafas lewat pantat. Namun, tiba-tiba saja pandangannya teralihkan begitu melihat etalase makanan ikan super yang dapat membuat ikannya tak hanya bisa bernafas di darat, tapi juga bisa bernafas di dalam minyak. Buset, digoreng dong. Namun begitu melihat harganya yang sangat tidak ngotak hanya untuk sebungkus makanan ikan, Derp hanya bisa tertunduk sedih karena selama ini dirinya hanya bisa menambal cangkem ikannya dengan makanan ikan subsidi alias cacing tanah. Tapi untungnya otak dan pikiran Derp sudah diupdate ke versi terbaru sehingga dirinya tidak perlu jaga lilin atau jadi tumbal proyek untuk mencari cuan, melainkan Derp berencana untuk bekerja sebagai supir taksi dadakan demi bisa membeli makanan ikan super untuk sahabat ikannya. Dan setelah menendang pintu rumah sampai jebol, Derp akhirnya berhasil membeli satu unit mobil taksi tua bekas tak layak pakai. Namun apa daya dirinya yang kepepet nyari cuan tapi nggak mau nyopet. Alhasil mau tidak mau Derp harus bekerja menggunakan taksi tua bekas kadaluarsa yang spare partnya langsung bubar begitu terkena polisi tidur. Singkat cerita, selama ia bekerja sebagai supir taksi, Derp sudah melewati banyak sekali ujian dan cobaan yang menimpa dirinya di saat sedang mencari pundi-pundi cuan. Seperti misalnya mobilnya yang tiba-tiba jalan sendiri, pintu mobilnya copot, dan yang lebih parahnya lagi sampai mobilnya mogok di tengah jalan. Namun selagi belum meledak dan memakan korban jiwa, Derp terus saja sabar melakoni pekerjaan halalnya sebagai supir taksi dan terus mencari solusi agar penumpangnya sampai di tujuan dengan selamat dan sehat walafiat. Hingga akhirnya di saat taksi zaman purba Derp sedang melaju dengan sisa tenaga yang hampir punah, muncullah dua NPC berskin elit yang meminta agar mereka berdua segera ditransferkan menuju bank terdekat. Dan tanpa menaruh rasa curiga apalagi suuzon selagi keduanya membayar dengan uang bukan dengan daun, Derp kemudian mengantar kedua minion tersebut menuju bank terdekat dengan menunggangi taksinya yang memiliki kecepatan 20 km per hari. Anjir, kalau gue jadi mereka sih mending gue jalan, sumpah. Takutnya kalau di tengah jalan tiba-tiba mobilnya potong kebagi dua kan gak lucu. Singkat cerita, setelah sampai di tujuan, mereka kemudian meminta Derp agar tidak pergi kemana-mana sebelum mereka keluar dari bank. Dikira sedang transfer uang atau minjem 100, ternyata kedua begundal ini malah melancarkan aktivitas bejat nan laknat yang ternyata kedua curut ini merupakan komplotan perampok bersenjata yang hanya memanfaatkan Derp untuk melarikan diri. Mobil rongsok Derp yang mulanya bisa menghabiskan waktu 1 bulan untuk menempuh Jakarta Bandung 3 minggunya untuk diservis, 1 minggunya lagi untuk diderek, kini mobilnya seketika saja berubah menjadi mobil balap F1 yang mampu melesat dengan kecepatan cahaya. Buset, emang ya selain manusia mobil juga kalau panik suka nggak inget kondisi. Itu mobil sekali tabrak meledak juga masih bisa dibawa ngebut. Sampai tujuan kagak, sampai surga iya. Hingga di saat lagi asik-asiknya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, tiba-tiba saja aksi mereka dipergoki oleh seorang polisi yang sedang memberikan surat cinta kepada masyarakat. Namun di saat ia mau join main kejar-kejaran, dirinya lupa membawa Johnson sehingga memaksanya untuk meminjam Johnson milik NPC agar dirinya bisa menghentikan laju mobil goib milik Derp. Namun si begundal yang gak mau dirinya masuk jeruji besi dan diperkosa gay penjara, ia pun tak segan-segan menyepam tembakan shotgunnya ke arah polisi yang membuat si polisi kesulitan untuk mendekati dan menyenggol mobil milik Derp. Sementara itu, Derp yang takut kena azab murka developer karena dirinya membantu penjahat dalam melancarkan aksi bejatnya, ia kemudian menabrakkan mobilnya ke sisi jalan sehingga membuat mobilnya hampir jungkir balik, tapi nggak jadi karena videonya gua reverse. Setelah Johnson yang ditungganginya jumpalitan, kini kedua begundal ahli neraka harus terlibat baku tembak dengan polisi. Namun belum ada 5 detik pertarungan dimulai, salah satu dari mereka harus tertembak ulti PLN yang membuatnya tershutdownkan sementara waktu. Sementara itu, Derp yang sedang menyaksikan siaran live streaming baku tembak secara offline, otaknya kemudian merekomendasikan sebuah ide yang dimana mengharuskan dirinya cosplay menjadi John Wick dan melawan hukum gravitasi, serta diakhiri dengan menggedik si begundal dari belakang layaknya di film-film India. Namun sepertinya khayalan Derp terlalu jauh bagaikan jarak Bandung ke bulan, yang dimana disuruh cosplay jadi John Wick, si geblek malah lompat gak jelas kayak orang mau mengakhiri hidup. Tapi untungnya justru ketololan Derp malah membantu Pak Polisi menembak senjata si begundal, dan bukannya langsung sembunyi, si begundal malah pelangak-pelongo melototin Pak Polisi. Mungkin dikira punya kekuatan telepati kali ya. Itu woi, di belakang lu ada ikan.
Dan entah karena buta map atau buta beneran, Darp kemudian berhasil menggedik kepala begundal menggunakan ikan batu bataknya, sehingga saking kerasnya wujud si ikan sampai-sampai hantamannya dapat meng-shutdownkan korban yang dipukulnya. Ini ikan belum dikasih makanan super aja udah super anjir. Gimana kalau udah dikasih makanan super? Jadi dewa kali ya? Singkat cerita, setelah resign sebagai supir taksi karena kini mobilnya sudah tidak berbentuk mobil lagi, Darp kemudian kembali mendatangi toko penjual makanan ikan dengan maksud dan tujuan menengoknya tanpa membelinya, karena kini seluruh harta kekayaan di dunia milik Darp sudah habis terkuras. Namun bagaikan sudah jatuh tertimpa durian serta pohon-pohonnya, Darp malah mendapati makanan ikan super yang selama ini ia damba-dambakan sudah habis di check out NPC lain. Tapi baru juga mau pulang ke rumah sembari bikin status WA sedih disertai gambar anime bugil, Darp tiba-tiba saja bertemu dengan polisi baik yang sudah menolongnya, dan sebagai imbalan karena Darp sudah membantu menjebloskan dua begundal masuk ke dalam penjara, Pak Polisi bahkan sampai rela menghabiskan seluruh hartanya untuk meng-giveaway-kan makanan ikan super kepada Darp secara gratis. Ini yang jadi pertanyaan, dia tahu dari mana anjir Darp lagi butuh makanan ikan super? Apa jangan-jangan Pak Polisinya... Dan karena saking senangnya sudah disumbangkan makanan ikan, si ikan bahkan sampai mencaplok makanan supernya sampai-sampai ia lupa kalau segelnya belum dibuka. Ya gak salah sih, namanya juga ikan super. Kalau bisa makan aja sama bungkusnya sekalian. Dan setelah mereview makanan super, seketika saja si ikan melakukan tindakan yang di luar dugaan BMKG, yang kalian mending lihat sendiri apa yang dilakukan si ikan. Buset, mahal-mahal beli parap ikan 300.000 cuma buat mainin emot. Dikirain bisa buat nyolong duit orang, taunya cuma joget-joget gak jelas. Jika kau menginginkan sesuatu, ambillah dengan cara yang halal, karena kita manusia mahal yang masih memiliki moral yang harusnya bisa berusaha dan tawakal, bukannya malah melakukan sesuatu yang ilegal hanya untuk kenikmatan dunia yang tidak kekal. Karena sejatinya berbuat baik tidak harus mengharapkan imbalan, tapi berbuat baik sudah pasti mendapat balasan, karena Tuhan tahu mana yang pantas mendapat hukuman dan mana yang pantas mendapat kenikmatan.